Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila middin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب الفضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والإقامة والاستقامة والإفعال الاستفانة والتزكي والتذكير الحث والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله لابتغاء مرضات الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah hadratal mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kami hormati segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Ikhlas yang senantiasa diberkahi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para guru, para asatidz, para orang tua, para hujjaj, para tokoh, semua yang tidak disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi ta'ziman wa tasyrifan wa mahabbatan, rasa cinta, rasa mahabbah, rasa hormat kepada para guru, para orang tua, para sepuh, para hujjat semua. Mudah-mudahan selalu diberikan sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, senantiasa dimudahkan segala urusannya, diberkahkan keluarganya, rizkinya, pekerjaannya, semuanya insyaallah dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dan juga para jamaah semua mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa terus kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memperbaiki diri kita sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dalam kehidupan kita, terutama ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Ini kayaknya kebanyakan makan jeroan kayak. Pada nyender semua nih. Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan di hari yang mulia, ya di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Ya mari masih hari tasyrik, betul ya Pak? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Berarti nanti asar kita terakhir tuh. Ya ba'da sholat kita takbir. Di hari yang mulia, di bulan yang mulia, ya di tempat yang mulia, di waktu yang mulia juga mudah-mudahan ya kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita teruskan kajian kita, yaitu kajian tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala, tafsir Qur'anul Azim dari Imam Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullah taala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumi fid dharain amin. Dan alhamdulillah kita masih membahas yaitu surat Al-Ghasyiyah. Betul ya Pak? Ya. Terakhir ayat berapa ya? Saya lihat di YouTube soalnya enggak ada suaranya. Jadi bingung terakhir ayat berapa. Ya. Jadi di YouTube di YouTube masjid ada tuh, kita kalau kajian kita bisa, kalau kita pengen ngulang-ngulang kajian Bapak Ibu semua bisa lihat di YouTube Masjid Al-Ikhlas. Itu lengkap semuanya. Ya iseng-iseng sambil ngopi gitu kan, dengerin kajian para guru-guru kita di masjid, kita bisa dengerin lagi. Nah kemarin saya lihat terakhir ayat berapa, ternyata nggak ada suaranya. Ya jadi bingung. Ya tapi ya sepertinya sampai ayat 7 tentang kelompok atau jenis manusia yang Allah jelaskan.
Kelompok yang pertama yaitu para penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah menjelaskan bagaimana raut wajah mereka yang penuh dengan kehinaan, ya, tertunduk. Jadi khasyiah, ya, wujuhu yauma idzin khasyiah. Tunduknya bukan tunduk karena khusyuk, tapi tunduknya adalah karena, ya, merasa hina. Memang dirinya sudah hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amilatun nasibah, yang dia kerjakan ini semua sia-sia. Ya, tidak bisa menolong dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang beribadah karena ria, ya, maka ibadahnya akan sia-sia. Karena dalam kitab Bidayatul Hidayah Imamul Ghazali itu menjelaskan bahwasanya ada ummahatul kabair fil qalb. Jadi ada induknya penyakit hati. Ada 3 induk penyakit hati. Itu beliau menjelaskan, yang pertama adalah ar-riya. Ya, yang pertama adalah riya. Yang kedua ada hasad. Ya, ada iri, ada dengki. Kemudian yang ketiga ada namanya ta'ajjub, ujub. Ya, berbangga diri. Ya, merasa dirinya paling hebat, paling pinter, paling alim, paling soleh ataupun yang lainnya. Pokoknya ketika merasa, nah itu penyakit hati. Kata beliau, kalau 3 ini bisa kita obatin, kita bersihkan hati kita dari 3 ini, maka penyakit-penyakit yang lain itu akan mudah kita obatin di dalam hati kita. Tapi kalau yang 3 ini nggak bisa kita obatin, maka akan susah. Yang lainnya juga bakalan susah kita obatin, kita bersihin hati kita dari penyakit hati ini. Ya, jadi ada orang yang beribadah sia-sia. Tadi karena hasad, karena dengki, ya, penyakit hati karena ria, ya, karena ujub, ya, karena merasa berbangga diri. Taslana naran hamiyah, kemudian dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala, ya, yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah, ya, sama diminumkan, ya, dengan air, ya, dengan air yang begitu panas, min ainin aniyah, yang begitu panas, yang bergejolak. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Nah, ini Allah jelaskan minumannya, kemudian juga makanannya bagi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Tidak ada makanan kecuali dari dhari. Kemarin sudah kita jelaskan makanan atau minuman para penghuni nerakanya Allah itu ada namanya zakum. Ya, zakum itu seperti buah yang mirip kepala setan. Jadi kalau dijatuhkan zakum ini, semua makhluk akan hancur, ya, akan binasa. Jadi dijatuhin aja udah hancur, apalagi dimakan. Nauzubillah. Kemudian ada gislin. Ya, ada gislin, bukan es lilin, ya, tapi gislin. Gislin itu kemarin sudah kita jelaskan seperti jus, ya, tapi jusnya bukan jus mangga, ya, bukan jus alpukat, bukan, tapi nanah, darah, ya, kemudian daging-daging kita yang hancur, dibakar, disiksa di neraka, itu semua disatukan. Nauzubillah wal ya'zubillah. Kemudian dimakan, diminumkan kepada, ya, ahli nerakanya Allah Subhanahu wa taala. La yusminu wa la yughni min ju', ya. Kemudian yang terakhir ada namanya dhari', ya, dhari' buah atau seperti tanaman, ya, atau pohon lah. Kemudian yang ada durinya. Jadi kalau dimakan itu bisa nyangkut dan bisa bikin mati, ya. Dia bisa menghancurkan orang yang memakannya, itu dhari'. Makanya semua hakikatnya dihancurkan, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. La yusminu wa la yughni min ju'. Enggak bisa bermanfaat, ya, padahal dia haus, dia lapar, ya, tapi yang ada makanannya yang seperti itu, ya, maka tidak ada pilihan, ya, memang harus diminum, ya, harus dimakan. Ya, makanya Allah katakan la yusminu wa la yughni min ju'. Yusmin itu lemak sebenarnya,
Ya, yusmin itu lemak, artinya ini nggak bisa mengenyangkan. Ya, wala yugni min ju, nggak bisa tidak bergizi, ya, tidak ada vitaminnya, ya, tidak ada baik-baiknya. Kemudian juga wala yugni min zu, makanan ini tidak mengenyangkan. Kemudian ini dijelaskan lebih rinci lagi dalam tafsir Yasin. Kalau kita baca Yasin itu, Bapak Ibu semua bisa didalami, bisa diresapi maknanya luar biasa, yaitu tentang bagaimana berbicara masalah hari akhir, kemudian masalah surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu ketika malam Jumat misalkan baca Yasin, ya, setelah baca ayatnya, suratnya, maka iseng-iseng coba perdalam maknanya, ya, apa yang dijelaskan dalam kandungan surat Yasin. Ini salah satu tafsir dari Syekh Hamam Mizadah rahimahullah taala, wa nafa'anallahu bi'ulumid fid dharain amin. Ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala itu di surat Yasin ayat 63. Ketika Allah mengatakan hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yauma bima kuntum takfurun. Ya, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Ini adalah neraka yang dulu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islauhal yauma bima kuntum takfur. Masuklah, nikmatinlah, ya, yang dulu kalian kufurin, yang dulu kalian ingkar, enggak percaya atau enggak takut dengan azab Allah api neraka ini. Maka kata Allah, rasain nih, ya, masuk, ya, ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sekarang akhirat memang sekedar cerita, ya, kisah-kisah yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia nyata buat kita, tapi nanti ketika sudah berpisah ruh dari jasad kita, ya, yang namanya akhirat alam barzah adalah sesuatu yang nyata buat kita. Dunia tinggal cerita. Maka yang ada hanyalah penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Hamam Mizadah ini mengutip, ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mengatakan ruya an Abi Darda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sallatu ala ahli an-nar al-ju' wa 'adzabil dhu wa yakunu alaihim ashaddu min syairil azab. Ya, bahwasanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan para penghuni nerakanya Allah, ahli nerakanya Allah ini, ya, diberikan azab, yaitu azabul ju', azab kelaparan, ya, yang sangat lapar, merasakan kelaparan yang sangat amat sangat, ya, pokoknya benar-benar lapar. Azabul ju', yakunu alaihim asyad min sya'il azab. Ini lebih parah, azab yang paling pedih dari segala azab yang ada yang mereka rasakan ketika itu. Fayabquna wa yatlubuna ta'am, sampai mereka menangis. Ya, kalau anak kecil biasanya ngerengek, ya, minta jajan, minta makan ataupun yang lainnya. Ini juga fayabquna wa yatlubuna, ya, fayabquna wa yatlubuna ta'am. Dia minta makanan. Ya, yabkuna, menangis, ya, sambil menangis sambil merengek meminta makanan. Ya, fatatiz zabaniyah, maka datang yang namanya malaikat zabaniyah. Fatatiz zabaniyah ilaihim bidhari, malaikat zabaniyah datang menghampiri mereka dengan makanan tadi yang namanya dori. Ya, dori ini wa huwa hashisun fil bariyah. Ini seperti tumbuhan, ya, atau pepohonan fil bariyah yang ada, ya, di daratan. Idza akalahul jamal wa waqa'a fi hulqihi mat. Ini kalau unta makan dori ini, ya, ini bisa mati unta ini. Ya. Jadi unta ini kalau makan dori ini bisa mati. Fayamut, ya, mata fayamut, ini unta bisa mati. Fa idza akala ahlun nar, kalau ahli neraka ini makan dori ini, dzalika dzari
wa waqa'a fi huluqihim, sampai di kerongkongan, di tenggorokan mereka, talabu ma'an, mereka minta air. Ya, minta air, fayatuna lahum bisyurbah min ma'in hamim. Ya, sampai tadi diberikan air, ya air yang panas, ya, ataupun air tadi yang darah ataupun yang lainnya yang campuran itu. Fa idza qarabul mashrubah ila afwahim, kalau didekatkan minuman ini, ya, ke bibir mereka, ke diri mereka, wa dzabat luhum wujuhahum, maka ini mukanya akan hancur. Jadi baru dideketin saja minuman tersebut itu bisa menghancurkan wajah para ahli nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa waqa'at min syiddati hararah, karena saking panasnya ya minuman tersebut, dzalikal ma fa idza syarabu qata'at am'a'uhum fi butunihim, kalau sampai dia bisa minum itu usus-ususnya itu bakal hancur. Ya, kalau dia minum minuman tersebut yang ada dalam perutnya, usus-ususnya itu bisa hancur. Nauzubillah wal ya'zubillah. Fa yanzuruna wa tadarra'una ila zabaniyah fataqulu zabaniyah lahum alam ya'tikum nadhir, maka mereka lagi-lagi memohon, meminta, ya, merengek kepada malaikat zabaniyah untuk diberhentikan, ya, azab tersebut, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka malaikat zabaniyah mengatakan alam ya'tikum nadhir, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah datangkan kepada kalian nadhirun, ya, sang pemberi peringatan, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi perih, makanya sebaik-baik nasihat adalah bagaimana Allah nasihatin kita dengan adanya surga dan neraka. Jadi kalau orang masih bandel, ya, dinasihatin sama neraka, ya, hakikat neraka, bagaimana kehidupan neraka, ya, nauzubillah wal ya'zubillah, apalagi, ya, bagaimana keadaan tadi azabnya yang luar biasa, maka apa yang manusia cari, ya, ketika dengan neraka saja mereka masih tidak mau mendengarkan, ya, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nauzubillah wal ya'zubillah. Ya, laisa lahum ta'amun illa min dhari la yusminu wa la yughni min ju. Jadi makanan ini enggak bisa memberikan manfaat buat mereka. Ketika azab, ya, lapar ini, ya, mereka alami, tidak ada makanan kecuali makanan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an yang Allah ceritakan kepada kita, maka harus dimakan, ya, harus diminum. Ya, begitulah azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah jelaskan kelompok manusia yang kedua. Ya, jadi memang Allah Subhanahu wa taala itu suka mengkomparasikan, suka membandingkan, ya, ada neraka, ada surga. Ada yang halal, ada yang haram. Ada yang ma'ruf, ada yang munkar. Ya, ada surga, ada neraka. Ya, Allah jelaskan semuanya. Allah komparasikan, Allah bandingkan supaya kita bisa merasakan, ya, merasakan langsung, ya, bagaimana keadaan balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 8 Allah mulai menjelaskan tentang bagaimana keadaan para, ya, ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wujuhun yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyyu mabsusah. Ya, jadi golongan yang kedua Allah jelaskan lagi. Ya, yang pertama Allah mengatakan wujuhu yauma idzin na'imah. Lagi-lagi Allah mulai dengan bagaimana raut mukanya. Ya, ahli neraka wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Kalau ini
wujuhu yauma idzin na'imah. Ahli surganya Allah jelaskan wujuhu yauma idzin ay yaumal qiyamah na'imah. Ayyarafun na'im fiha wa inna ma hasala laha dzalika bisa'yiha. Ya, bahwasanya raut wajahnya, mukanya terlihat dengan ya penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, penuh dengan ketenangan, keteduhan. Ya, ini dari mukanya, dari nampak wajahnya sudah terlihat bagaimana penuh dengan kenikmatan, ketenangan, ya, keteduhan yang Allah berikan. Apalagi bagaimana yaumul qiyamah, ya, yaumul ba'ats itu adalah hari-hari yang begitu menakutkan, ya, begitu mengerikan. Ya, bahwasanya sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zillu. Ada 7 golongan, ada orang-orang hamba Allah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang mendapatkan naungan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ketika hari itu tidak ada pertolongan, tidak ada naungan kecuali pertolongan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan, ya, imamul adil, ya, imam yang adil, kemudian anak muda yang tumbuh dan berkembang, ya, dapat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang, ya, 2 sahabat yang bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga manusia hamba Allah umat Rasul yang hatinya tertaut, ya, dengan masjid, rindu dengan masjid, ya. Kemudian hamba Allah yang bisa menjaga harga dirinya, ya, yang senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan zina ataupun yang lainnya. Ya, kemudian ada orang yang berinfak, ya, tidak diketahui tangan kirinya apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kemudian orang-orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya. Biasanya kita semangat ibadah, khusyuk ibadah kalau lagi rame-rame, kalau lagi bareng-bareng. Makanya orang yang mendapatkan pertolongan langsung adalah mereka yang dalam kesendiriannya mereka tetap khusyuk, mereka tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka sampai meneteskan air mata karena ingat, ya, dosa-dosa, kesalahan yang mereka perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang manusia ini diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisa'iha radiyah. Ya. Jadi kenapa diberikan kenikmatan, diberikan ketenangan, ya, di saat hari itu penuh dengan kecemasan, ya. Kita berharap, ya, bagaimana kita enggak tahu kitab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, catatan amal ibadah kita seperti apa. Ya, ketika manusia ketika itu nafsi-nafsi sendiri-sendiri pada egois, ya. Jadi keluarga itu, bahkan keluarga yang biasanya, ya, kita ditemenin ayah kita, temenin ibu kita, ya, kita nemenin anak kita, saat itu semua orang terlihat sangat egois, mikirin sendiri, ya, mikirin dirinya sendiri, ya. Lisa'iha radiyah, ketika dia mendapatkan kenikmatan karena apa? Lisa'iha radiyah, karena usahanya, ya, karena amal ibadahnya ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kita ngaji, kita duduk di majelis ilmu buat apa? Buat biar kita paham, ya. Ketika kita paham, kita ngerti bagaimana kita sholat, ya, bagaimana kita kurban, bagaimana kita zakat, ya, supaya amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diterima berarti mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah mendapatkan ridho, maka ini bisa menjadi penolong kita, pemberat timbangan amal kebaikan di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau tadi orang-orang neraka itu, ahli neraka, amilatun nasibah, pekerjaan, Allah menyebutnya amilah, berasal dari kata amila ya'malu,
perbuatan yang hanya sekedar dikerjakan, ya, sehingga nggak ada bekasnya. Ya, ada orang-orang munafik sholatnya sekedar sholat biar kelihatan dia orang mukmin, orang muslim. Tapi orang-orang mukmin yang sesungguhnya, para ahli surganya Allah bahasakan dengan kalimat lisa'yiha radiyah, usaha. Jadi bukan amilah, bukan sekedar mengerjakan, tapi bagaimana dia bisa berusaha amal ibadahnya, kebaikannya ini bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita perbaikin wudhu kita, ya, kita perbaikin sholat kita perbaikin bacaan Quran kita. Supaya apa? Kita cuman pengen mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada usaha. Bahkan terkadang amal kebaikan itu harus dipaksakan. Betul nggak Pak? Ini sering saya katakan, harus dipaksain. Ya, kalau kita nggak pernah maksain untuk bangun di sepertiga malam, kita nggak pernah bisa sholat tahajud. Kalau kita nggak pernah maksain untuk menyempatkan waktu sholat duha, maka nggak pernah kita bisa sholat duha. Ya, kalau kita nggak bisa maksain buat nabung buat kurban, maka nggak bisa kurban. Ya. Apalagi yang suka ngerokok, ya, sehari berapa Pak habis? Ya, sebungkus berapa tuh? Sekarang sebungkus berapa Pak rokok? 27. Coba dari hitung, ya, sehari kali sebulan, ya. Ya, sebulan ntar kali setahun tuh, lumayan tuh, ya, udah bisa dapat kambing biasanya. Alhamdulillah. Coba dah sekali gitu kan, setahun jangan ngerokok, ya. Tahun ini mau kurban nih, setahun ini jangan ngerokok. Kalau pengen ngerokok ntar tahun depan. Yang penting udah kurban. Kalau kata almarhum Kiai Haji Arifin Ilham, orang yang ngerokok wajib kurban tuh, ya. Wajib kurban. Ya, dihitung tuh sehari dia habis berapa, ya, sebulan berapa dikali setahun. Ya, dapat kambing bisa kurban. Alhamdulillah. Ya, ada usaha lisa'yiha radiyah. Makanya Masy'aril Haram, ya, orang ibadah haji tempat-tempatnya ada namanya mas'ah, tempat sa'i. Ya enggak? Ada sa'i. Dari mana Pak sa'i itu? Dari Safa ke Marwah. Kenapa dinamakan mas'ah, tempat sa'i? Kita lari-lari, ya, jalan kemudian lari-lari kecil, itu disebut sa'i. Ya, karena bagaimana dulu Sayyidah Hajar radhiyallahu taala anha, ya, beliau ketika Nabi Ismail alaihissalatu wassalam itu nangis, ya, ketika ditinggalkan di padang pasir yang tandus kering, yang sekarang jadi Makkatul Mukarramah, ya, Ka'bah Baitullah Haram, ya, yang sekarang menjadi Ka'bah itu dulu tempat yang ditinggalkan oleh Sayyidah Hajar dan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, ya, yang ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, ketika nangis kehausan, Sayyidah Hajar lari-lari itu usaha, ya, yang sekarang menjadi tempat kita sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Ya, ini subhanallah. Jadi ini mengajarkan bagaimana kita usaha itu terkadang Allah memberikan hasilnya itu nggak langsung kepada diri kita. Ya, Sayyidah Hajar lari-lari dari Safa ke Marwah berapa kali? Ya, berkali-kali itu sampai nggak nemu yang namanya air. Tapi tiba-tiba Allah berikan air di dekat kakinya Nabi Ismail. Artinya ketika kita usaha, terkadang balasan dari Allah, hasilnya itu tidak langsung diberikan kepada kita, tapi diberikan kepada orang lain, ya. Jadi terkadang rezeki kita itu disampaikan, diberikan dari orang lain, diberikan kepada kita, ataupun misalkan diberikan kepada keluarga kita. Kita usaha, ya, kita ibadah, kita minta sesuatu, alhamdulillah, ya, keluarga kita sehat semuanya, ya, anak semua bisa sekolah, bisa kuliah, ya, yang dapat negeri alhamdulillah bisa dapat
negeri. Nah, itu kan ketika kita udah husnuzon, ya kita udah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita udah usaha, maka Allah berikan rizkinya, balasannya kepada orang-orang di sekitar kita. Ya. Nah, ini artinya usaha. Lisaiha radiyah. Ya qad raditu amaliha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi segala amal ibadahnya yang dikerjakan oleh penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di surah Yasin Allah mengatakan salamun qaulam mir rabbir rahim. Ya. Bahwasanya kalimat, ya, salam keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang Allah berikan? Fi jannatin aliyah. Ketika, ya, dia diberikan kenikmatan, ya, ketenangan, kemudian amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang bisa menyebabkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan fi jannatin aliyah, maka tempatnya adalah tempat yang paling tinggi, tempat yang paling mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tempat yang paling tinggi, tempat yang paling mulia, ya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita kaji memang ada beberapa tingkatan. Di surga itu ada kurang lebih ada 8 tingkatan. Ya. Sama juga nanti para jamaah buka di surah Al-Hijr ayat 43 sampai ayat 44. Itu juga menjelaskan tentang bagaimana neraka itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya, jadi neraka itu ada tingkatan-tingkatan. Kemudian juga yang namanya surga itu juga ada tingkatan-tingkatan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan buat kita semua. Ya, yang neraka ada 7 juga. Yang neraka itu ada 7, sab'atu abwab. Yang paling apa kalau bahasa kita paling mendingan, ya. Tapi neraka itu nggak ada yang mendingan sebenarnya. Ya, paling atas lah. Ya, itu namanya neraka jahannam. Yang kedua neraka lazah. Yang ketiga neraka hutamah. Di bawahnya lagi ada neraka sa'ir. Di bawahnya lagi ada neraka saqar. Di bawahnya lagi ada neraka jahim. Ya, di bawahnya lagi ada yang paling dasar itu adalah neraka hawiyah. Ya, yang paling dasar, yang keraknya. Ya, maka orang-orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya di tempat yang paling bawah dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, neraka hawiyah itu. Ya. Begitu juga surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada 8, bahkan sampai ada 14 tuh. Ya, nanti bisa dibaca. Ada jannatu adn, ya, kemudian jannatul khuld. Ya, apa surga yang kekal abadi. Ya, jannatu adn juga surga yang selama-lamanya. Ya, adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Ya. Kemudian darul muqawamah. Ya, darul muqawamah ini adalah tempat kita memang merasakan balasan dari kebaikan yang Allah telah berikan kepada kita semua. Ya, kemudian ada jannatul ma'wa. Yang memang di sini adalah surga tempatnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada jannatun na'im. Ya, surga yang memang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini Allah mengatakan fi jannatin 'aliyah. Ya, jadi orang-orang yang seperti ini maka ditempatkan di tempat yang paling mulia. Ya, yang semuanya adalah penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling tinggi. Ya. Jadi Bapak, para jamaah, Ibu semuanya kalau misalkan ya mau beli apartemen biasanya yang paling tinggi itu semakin mahal.
Ya. Jadi apartemen itu semakin tinggi semakin mahal. Kalau di sini nggak tahu nih. Ya, belum pernah beli soalnya nggak ada duitnya. Ya. Kalau di Hong Kong itu, ya kita sebulan di Hong Kong itu kita ngobrol. Jadi orang-orang Hong Kong itu kerjaannya memang mereka hubudunnya, ya kerja, ya rumah itu tempat tinggal buat tidur sama ganti baju doang. Ya makanya flat, rumah mereka itu bentuknya flat seperti apartemen. Ketika kita ngobrol sama orang-orang Indonesia yang di sana, ada yang tinggal di apartemen yang tinggi, dia bilang bahwasanya ini apartemen semakin tinggi semakin mahal. Ya, karena memang istilahnya kita beli view-nya, kita beli pemandangannya. Jadi ada plusnya. Artinya apa? Bahwasanya memang di sini Allah tuh suka gambarkan Al-Qur'an itu sesuai dengan realita kehidupan kita. Ya. Jadi Allah tempatkan ahli surga ini di tempat yang paling tinggi, paling mulia. Ya, seperti misalkan di dunia apartemen yang paling tinggi itu semakin mahal. Ya, jadi Allah berikan penghargaan, kemuliaan bagi para ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya fi jannatin 'aliyah ay rafi'ah bahiyah fil ghurfat aminun. Ya ditempatkan di tempat yang paling tinggi, ya. Apa di sini dibahasakan dalam tafsir Ibnu Katsir ghurafat, ada kamar-kamar atau rumah-rumah. Ya. Aminun, yang mereka di dalamnya bisa mendapatkan kenikmatan, ketenangan, ya kenyamanan. Kemudian la tasma'u fiha laghiyah. Nah, di surga itu Allah jelaskan la tasma'u fiha laghiyah, ay la tasma' fil jannah allati hum fiha kalimatul laghwi. Bahwasanya enggak ada tuh ya kalimat-kalimat atau suara-suara atau omongan-omongan yang melalaikan, yang penuh dengan kemaksiatan, ya. Di surat yang lain Allah mengatakan la yasma'u fiha lagwa wa la ta'sima illa qila salama salama. Ya, la yasma'una fiha lagwa wa la ta'sima. Bahwasanya mereka ahli surga ini enggak mendengarkan, ya, enggak ada yang namanya suara atau omongan yang melalaikan, yang penuh dengan kemaksiatan. Wala ta'sima, enggak ada suara-suara omongan-omongan yang penuh dengan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illa qila salama salama, kecuali yang mereka dengar adalah omongan, ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang baik, yang penuh dengan keselamatan. Ya, la yasma'u fiha lagwan wala lagwan illa salama. La yasma'una fiha lagwan illa salama. Kemudian apa yang Allah berikan kembali para jamaah, Allah jelaskan di sini fiha ainu jariyah. Ya. Ketika la tasma'u fiha laghiyah, fiha ainu jariyah. Ya, Allah berikan yang namanya di surga itu ain. Ain itu mata air, jariyah. Ya, yang terus mengalir, sarihah. Wa hadhi naqirah fi siyaqil isbat. Ya, di sini ain, ya ain jariyah ini bentuknya nakirah, artinya umum. Artinya bukan satu mata air, tapi banyak mata air yang Allah berikan ya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa laysal murad biha ainan wahidah. Bukan satu mata air doang. Wa inna ma hadza jinsun ya'ni fiha uyun jariyah. Ini menjelaskan bahwasanya banyak mata air yang mengalir ya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada air apa aja, Pak? Di surganya Allah. Hah? Ada susu, apa lagi? Ada madu. Ya, ada khamar. Ya, kemudian juga ada air yang jernih, ya mata air seperti kita. Ya. Di sini juga dijelaskan ya bahwasanya fa iza dakhalal mu'minuna al jannah yashrabuna awwalan min nahril laban. Kalau orang-orang mukmin dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama diminum adalah dari nahrul laban. Ya, dari sungai atau air, yaitu susu. Ya,
ya, yang bentuknya adalah susu. Li'annal laban kana awwalul ghidha fid dunya. Ya, biasanya orang suka minum susu ketika pagi hari. Makanya ketika pertama yang diminum adalah susu dari mata air tersebut. Summa yashrabuna min nahril asal. Kemudian nih ahli surga dia minum dari asal, madu. Ya, sungai atau mata air ya, yang bentuknya adalah madu, isinya adalah madu. Li'annal asal kana sababu syifa fid dunya. Karena yang namanya madu adalah obat ya dari penyakit ya yang kita alami. Ya, bahwasanya madu ini memang salah satu tibbun nabawi ya, obat yang memang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya yang saya jelaskan kalau minum madu itu jangan sendok 2 sendok doang. Tapi minum madu yang banyak ya supaya benar-benar jadi obat. Ya, kalau kita kan minum madu cuman sesendok udah. Ya, kurang ya. Kalau bisa setengah botolnya ya. Ya, mahal ya. Lumayan. Ya. Makanya yang mahal-mahal Allah kasih nih di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Summa yashrabuna min nahril ma, kemudian minum dari air, ya, mata air yang yang sejuk, yang jernih. Li'annal ma kana sababul hayah fid dunya. Karena yang namanya air ini sumber kehidupan ketika kita di dunia. Summa yashrabuna min nahril khamar. Ya, kemudian minum dari khamar. Ya, mata air yang isinya adalah khamar. Li'annaha kanat sababul farah was surur. Li'annal jannah darul farah was surur wal baqa. Karena orang biasanya minum khamar itu dia jadi senang. Ini ada yang pernah ngerasain apa enggak nih? Ya, saya belum pernah ngerasain. Cuman Syekh Hamamizadah dia bilang bahwasanya orang kalau minum khamar ini menyebabkan kesenangan, kebahagiaan. Ya. Jadi orang kalau minum khamar yang dia pengen ya plong gitu. Ya, masalah semua hilang. Biasanya begitu emang. Orang lagi banyak masalah, sumpek ya. Ya, apalagi habis diomelin bini begitu kan. Ini minum khamar biar enak gitu, biar tenang. Ya, biar bahagia. Karena yang namanya surga itu adalah tempat kebahagiaan, ketenangan. Maka ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semua buat ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, fiha ainun jariyah. Kemudian fiha sururum marfu'ah. Ya. Allah berikan apa lagi? Surur. Surur ini jamak dari sarir. Sarir itu seperti apa? Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, sarir itu kasur. Ya, artinya sebenarnya Allah ingin menjelaskan ada dipan-dipan. Ya, dipan memang tempat kita istirahat lah istilahnya seperti itu. Ya, jadi ada dipan-dipan, ada balik-balik yang memang nyaman, empuk, tebel. Ya, fiha sururum marfu'ah. Jadi dipan ini tempat kita istirahat. Ya, tempat kita tidur ataupun yang lainnya ini tinggi. Ya, fiha sururum marfu'ah ay 'aliyah na'imah katsiratul farsh. Ya, jadi ditempatkan di tempat yang tinggi, kemudian penuh dengan kenikmatan, ya, kenyamanan, ya, tebel. Ya, jadi kasurnya, tapi jangan diibaratkan, jangan dibayangkan seperti kasur kita, jangan. Jadi bagaimana nanti Allah itu urusannya. Ya, katsiratul farsh murtafi'atul, ya, tinggi. Alaihal hurul ain. Kemudian Allah berikan juga hurun ain. Hurun ain itu yaitu apa? Bidadari. Ya. Jadi udah tempatnya enak, yang nemenin juga enak. Minumannya enak tadi, makanannya juga enak. Oh, mantap dah. Ya. Bahwasanya mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Enggak pernah terdetik, terlintas dalam kenikmatan kita ketika di dunia. Ya. Dan bidadarinya enggak atuh. Banyak. Ya, alhamdulillah.
Ya, ibu tenang Bu, nanti insya Allah dapat bidadara juga. Ya, ya. Kenapa Allah nggak menyebutkan bidadara buat ibu-ibu, buat kaum Hawa ya di Al-Quran? Ya, yang pertama ya, kalau Allah banyak menyebutkan bidadari, kalau kita tanya orang laki-laki biasanya persepsinya pilihannya sama semua. Kalau ditanya kamu pengen perempuan yang seperti apa sih? Itu rata-rata semuanya pengennya sama. Yang begini itu pasti semuanya pengen. Ya, pengennya pasti semuanya sama. Betul nggak Pak? Sepakat nggak nih kita? Ya, pasti semuanya hampir sama, nggak berbeda. Tapi kalau perempuan itu biasanya dia malu-malu dan beda. Ya, jadi antara satu perempuan dengan perempuan yang lain itu kriteria laki-laki yang dia pengen, yang dia idamkan itu berbeda biasanya. Ya, kalau laki-laki semuanya biasanya sama. Pokoknya yang begini yang begini nah, itu. Nah, kita juga mau yang begitu mah. Ya. Makanya banyak di situ disebutkan ya bidadari surga. Ya, kalau yang perempuan tadi memang karena memang biasanya sifat perempuan itu pemalu, maka Allah nggak banyak jelaskan di dalam Al-Quran. Tapi bukan berarti Allah nggak sediakan, tapi Allah pasti sediakan. Ya, apakah itu suami atau istri-istri kita? Ya, yaitu adalah suami ataupun istri kita. Ya, dan nanti bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala punya kuasa. Ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala yang menyediakan, yang menyiapkan itu semua untuk para penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini tempat ketika tinggi, ketika ahli surganya mau masuk, mau naik, itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi bukan kita yang manjat-manjat, jangan nyari tangga ntar. Ya, tangganya mana? Ada tangganya enggak? Ya, jadi ini tempat ketika ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika ahli surga mau naikinnya ya, itu maka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sini jelaskan qalu fa idza arada walillah ayyajlisa ala tilkal surur, ya, bahwasanya kalau ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin duduk ya di tempat tersebut, ya, di dipan tersebut al-aliyah yang tinggi, tawadhu'at lahu, maka ini akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang Allah berikan lagi? Wa akwabum maudu'ah. Allah berikan yang namanya akwab. Akwab ini jamak dari kubun, gelas. Ya. Yakni awani syurb, yaitu tempat atau wadah untuk minum. Jadi ketika tadi ada sungai-sungai, ada mata air yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan juga ya gelasnya. Ya, wa aqwam mawdu'ah, ya, mu'addah, mursadah liman aradaha min arbabiha. Jadi siapa saja ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mau minum, maka sudah diberikan ya gelas-gelas tersebut sepanjang ya sungai tersebut yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang Allah berikan lagi? Wa namarikum masfufah. Ya, namarik al-wasaid. Ya, namarik itu wisadatun, bantal. Jadi ada bantal di dipan-dipan tersebut, ada bantal-bantal yang tersusun rapi. Ya. Jadi kalau kita punya kamar, punya kasur, kalau rapi kan enak ya Pak. Ya, enak dilihat, ya, apalagi bersih, nyaman. Dan ini semua ya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diservis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ahli surga. Wa namarikum masfufah. Allah berikan bantal-bantal yang tersusun rapi. Wa zarabiyu mabsusah. Zarabi ini adalah karpet permadani, al-busla, yaitu karpet permadani yang Allah berikan. Mabsutsah ay hahuna wa hahuna liman aradal julus 'alaiha. Jadi karpet-karpet ya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya tempat ya kalau udah ada karpetnya, tempat tidurnya enak, mewah, megah semuanya,
itu biasanya mahal ya Pak, betul nggak? Ya, ibu ya, kemudian bapak para jamaah kalau mau nyewa hotel ya pasti ada pilihannya tuh ya, mau yang premium yang biasa aja atau yang VVIP yang bagus ya. Biasanya kalau di Mesir itu kita nyebutnya mafrusyah. Jadi kalau ada rumah yang sudah mafrusyah itu biasanya mahal, kita nyewanya mahal ya, udah ada tempat tidurnya, udah karpetnya, kulkasnya ataupun segalanya. Nah itu sudah disediakan ya. Kalau yang biasa-biasa saja itu murah. Nah ini istilahnya Allah ingin menjelaskan bagaimana servisnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan untuk para ahli surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Rumah biasanya kalau udah ada karpetnya bagus apa jelek Pak? Apalagi karpetnya bisa diinjak-injak ya enggak? Istana-istana itu ada karpetnya bisa diinjak. Kalau di rumah kita karpet diinjak diomelin diomelin sama bini kita ya. Jadi seperti itu. Jadi Allah berikan ya balasan yang berlimpah buat ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini baru di surah Al-Ghasyiyah, belum nanti di surah-surah yang lain yang Allah gambarkan, Allah jelaskan bagaimana balasan Allah bagi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah, mungkin misalnya karena sudah waktu syuruk dan memang karena sudah di situ di ayat 16 akhir bagaimana Allah menjelaskan balasan untuk penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah itu Allah jelaskan ya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana Allah menciptakan makhluknya sehingga Allah perintahkan kita untuk memperhatikan, untuk melihat bagaimana makhluk-makhluk tersebut diciptakan oleh Allah sebagai tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memang wajib untuk menyembah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja. Mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada alumni neraka. Nanti memang ini dijelaskan di ayat 24 ketika Allah mengatakan fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar. Ya, bahwasanya nanti orang-orang yang berpaling, ini ahli neraka ini Allah jelaskan lagi nanti di akhir. Mereka akan mendapatkan azab yang begitu pedih, yang begitu besar. Dan pada para ulama tafsir yang menafsirkan ketika ada yang besar berarti ada yang kecil. Nah, azabul asghar, azab yang kecil itu tadi tuh alumni neraka. Orang mukmin ya yang masih ada iman di dalam hatinya ya, tapi dia suka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya kalau bahasa kita di laundry dulu. Ya, dicuci dulu. Ya, itu namanya adzabul asghar, azab yang kecil, tapi kecilnya neraka, nauzubillah. Ya. Jadi ada memang alumni neraka. Artinya orang-orang mukmin yang di dalam hatinya masih ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul dan kepada Al-Qur'an. Jadi ketika memang ada catatan kemaksiatannya, maka nanti mereka akan dibersihkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ya akan dikembalikan lagi ya seperti awal, seperti seperti sebelumnya, kemudian baru dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ketika sudah jelas semuanya ya, sudah menempatkan di tempat sesuai dengan balasannya masing-masing. Ya, ada memang yang sudah di neraka, ada yang sudah di surga, maka Allah mengatakan wamtazul yauma ayyuhal mujrimun.
Maka Allah suruh ya dipisahin tuh antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang bermaksiat, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mudah-mudahan ya kita bisa masuk surga ya dengan kenikmatan yang Allah berikan. Mudah-mudahan juga tanpa hisab. Ya, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi subhanallah. Jadi memang ya bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu beliau menjelaskan dalam hadisnya innamal a'malu bil khawatim. Bahwasanya akhir hidup kita itu ya bagaimana endingnya. Ya akhir hidup kita. Makanya kita senantiasa minta dalam sholat kita, setiap hari kita baca, minta berdoa kepada Allah di surah Al-Fatihah, ya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu setiap hari kita baca. Ya, dalam sholat kita baca, kita ulang-ulang. Supaya apa? Supaya hidup kita ini terus dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena banyak hadis menjelaskan ya, ada orang yang sudah tinggal beberapa hasta lagi dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tapi dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan hidayah, diberikan kenikmatan oleh Allah sehingga dia bisa bertaubat. Ya, dia bisa menyesal dengan perbuatannya, kemudian sadar dan beriman dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang tinggal sehasta lagi ya dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi orang ini malah memilih jalan kemaksiatan, ya, jalan kesesatan, sehingga dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah, ya orang ini malah dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka memang tadi bagaimana senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai hati. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala taatik. Ya. Jadi Rasulullah juga mengatakan banyak orang yang tisbah mu'minan wa tumsi kafiran. Ada orang yang pagi harinya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sore harinya dia udah kufur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita minta bagaimana hati kita ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam keadaan iman ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika ada orang udah ibadah beratus-ratus tahun misalkan, berpuluh-puluh tahun, tapi dia masuk neraka, ya, makanya tadi harus dilihat bagaimana tata cara dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita ibadah itu bukan sekedar kita ibadah. Ya, bahwasanya kita ibadah harus didasari dengan ilmu. Ya, bagaimana dasarnya ilmunya ya supaya ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tadi ada amalan-amalan yang bisa rusak ya karena tadi penyakit-penyakit hati kita. Ya, jadi karena kita ada penyakit hati yang bisa merusak ya dari amalan ibadah kita. Makanya Rasul mengatakan al-hasadu ya kama taqulun narul hatab. Bahwasanya hasad itu seperti kayu bakar yang dimakan oleh api. Jadi hasad ini, penyakit-penyakit hati ini bisa merusak
ya bisa menghasilkan amal ibadah kita yang kita kerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita bersihkan dari penyakit hati. Kemudian kalau misalkan tadi ada orang, ya maaf, ketika ada seorang pelacur yang di akhir hayatnya dia memberikan minum anjingnya, kemudian dia bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala, ya tadi bagaimana kebesaran Allah melihat ya hambanya, memberikan hidayah kepada hambanya. Ketika memang akhir hidupnya adalah kebaikan, maka yang diberikan adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nanti itu adalah bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan dilihat dari apa? Dari yang memberikan minumnya saja, tapi bagaimana yang punya sumurnya, ya, yang ngisi airnya misalkan. Nah, itu juga penuh dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya tidak ada kebaikan yang dibalas kecuali hanya dengan kebaikan. Wa ma jazaa'ul ihsan illal ihsan. Ya, bahwasanya yang namanya kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin kita cukupkan para jamaah semua. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa menambah hazanah keilmuan kita, menambah diri kita lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya kita insyaallah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis kita dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Doa kaful majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu ajma'in wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.